tanah 60 meter, tapi kamarnya bisa 4. Bisa dong ditanam, Mas. Hai, ketemu lagi dengan Ribun. Kita sekarang mau review rumah tipe tanah Mas di Grand Wisata Bekasi. Nah, ini kita lihat ya, dari fasad depannya, konsepnya minimalis modern. Dan kamu bisa lihat di atas bentuk bangunannya tidak rata, jadi ada permainan maju dan mundur. Dan juga ada dak-dakan untuk menjaga air yang ketika hujan terkena ke jendela. Nah, kita lihat juga jendelanya di sini sangat banyak. Jadi pencahayaan ke dalam rumah itu cukup banyak. Tidak perlu menggunakan lampu di siang hari. Jadi dengan kombinasi permainan warna abu-abu dan juga list-list kayu, ini sudah tampak oke kok untuk rumah minimalis modern. Yuk kita lihat. Nah, di sini kita akan bahas untuk carportnya. Carportnya ini cukup luas untuk 2 mobil ataupun 1 mobil. Kamu bisa tambahkan 2-3 motor. Nah, di sini pun sudah di zaman modern, banyak kendaraan listrik, sudah disediakan juga sini stop kontak. Nah, kamu kalau mengecas kendaraan kamu sudah bisa di sini. Walaupun listriknya saat ini 2.200, saat ini sudah mudah kok pengajuan untuk peningkatan upgrade listrik. Dan air di sini sudah menggunakan PDAM ya. Di sini masih ada sedikit space tanah, bisa kamu gunakan untuk menanam tanaman. Nah, di sini undakannya ada sedikit perbedaan level, jadi untuk menjaga kebersihan. Dan untuk jendela, kita bisa lihat di sini jendelanya besar dari bawah sampai ke atas. Bahkan di sebelah sini pun ada jendela untuk area tangga, jadi nggak akan gelap. Oke, kamu juga nanti dapat CCTV 2 ya, masih promo loh. Promo ini juga nggak tahu sampai kapan, jadi mendingan saranku buruan ya. Dan terakhir di bagian depan ini, di sini sudah mendapatkan smart door lock, jadi kamu tidak menggunakan kunci manual lagi. Masuk ke dalam rumah, langsung pertama adalah ruang keluarga. Dicontohkan di sini kalau ditaruh kursi dan kemudian televisi, space-nya cukup lega. Nih, lihat ya, cukup panjang. Tapi sebenarnya kalau kamu mau di bagian sini, misalkan ditaruh lemari untuk menaruh hiasan, juga bisa sih. Nah, dari ruang keluarga ini, mungkin pertama kita ke sini dulu. Ini boleh disebut kamar multifungsi, jadi mau digunakan kamar tidur juga bisa. Ini contohnya untuk jadi ruang kerja, ataupun ruang tambahan untuk jadikan gudang juga bisa. Tapi mungkin rekomenku, ini kalau punya keluarga, terutama orang tua, ataupun sering datang tamu, ini sih cocok untuk dijadikan kamar tamu atau kamar orang tua. Kemudian di sebelah sini, ini meja makan. Nah, meja makan ini contohkan cukup luasnya untuk 4 orang. Jadi tidak terlalu terkesan sempit, walaupun dengan ukuran tanah itu bebas dengan 60 sebenarnya, 6x10. Ini permainan lampu hias, tapi ya kalau aku sendiri sih mungkin ini terlalu rendah, tapi pintar-pintarnya desainer nanti. Dan kemudian kita lihat dapurnya ya. Nah, dicontohkan di sini untuk menaruh kulkas, di sini sink, dan kemudian di sini kompor. Dan nggak perlu khawatir mengenai udara karena di sini sudah ada cooker. Di atas juga bisa ditaruhkan rak-rak untuk peralatan makan. Dan kembali mengenai udara, karena di sebelah sini itu ada void. Yuk, kita keluar sedikit. Nah, di sini aku perlu menjelaskan bahwa tanah 60, batasnya itu hanya sampai di sini. Ya, 6x10. Dan jadi kalau 6x10, di atasnya ini void untuk pergantian udara dan cahaya. Nah, mungkin aku mau jelasin sedikit ke belakang, bahwa sebelumnya dijual tipe 6x13, 6x14, sehingga ada luas tanah di belakang seperti ini. Cuman saat ini, April 2024, hanya tinggal 1 unit yang panjangnya 14. Jadi kalau kamu mau yang punya luas tanah di belakang seperti ini, buruan bookingnya ya. Oke?
Nah, ini kita ada di mana? Kita di kamar mandi di bawah tangga. Kenapa aku masuk? Aku mau nunjukin bahwa tinggiku aja 180. Tapi di sini walaupun di bawah tangga, space-nya cukup lega. Jadi nggak pendekan menunduk di bawah tangga. Seperti biasa kalau kamar mandi, sudah ada shower, sudah ada toilet duduk, dan ada wastafel. Yuk kita keluar. Nah di sini aku mau nunjukin bahwa di sini pun untuk kanan 60 masih ada ruang void di sebelah sini. Dan seperti yang tadi di sebelah kiri, sisi kiri samping dapur, sini pun ukurannya 6x10, batasnya hanya di sini. Dan di atasnya void, ruang terbuka untuk udara dan pencahayaan. Oke, kita naik ke lantai 2. Nah ini area tangga, kita lihat itu tadi jendela paling bawah, jendela dari depan, dari carport. Di atas pun ada jendela untuk pencahayaan. Nah kemudian naik ke tangga, di ujung tangga, di lantai 2, masih ada space untuk duduk-duduk nongkrong di sini. Ini depan jendela. Jendelanya pun kita bisa buka untuk pergantian udara. Oke, nah kita naik ke lantai 2. Jadi di lantai 2 ini kamarnya ada 3. Kita dari mana dulu ya? Kamar paling belakang dulu deh. Nah, di sini kamar paling belakang, jadi punya jendela itu di samping. Baik lagi, pokoknya di sini nggak akan merasa gelap dan nggak akan pengap karena jendelanya banyak dan besar-besar. Nah untuk kamar seperti ini walaupun sekarang ukurannya single, karena ini lebih ke kamar anak mungkin ya, atau kamar tamu juga bisa. Nah space-nya cukup untuk dijadikan meja belajar, kemudian lemari untuk pakaian. Ya, kemudian kita pindah ke kamar kedua dulu kali ya. Nah kalau kamar kedua anak ini punya jendela, arahnya jendelanya ke depan rumah, jadi langsung bisa ke lihat tangga depan atau orang yang sedang datang. Mungkin kalau suka gosip sih di sini nonton ya. Nah di sini masih ada space juga untuk ranjang yang single, masih ada space juga kok. Jadi ini nggak terlalu sempit, minimalis lah, konsepnya minimalis. Nah di sini uniknya kamar yang ini punya pintu langsung ke kamar utama. Jadi walaupun agak mundur sedikit Pak, walaupun sebenarnya di sini ada pintu untuk ke kamar utama, tapi dari kamar yang depan tadi juga punya akses ke kamar utama. Mungkin paling enak kamar anak dari kamar orang tua, jadi bisa langsung bersebelahan. Nah di kamar utama punya juga jendela arah ke depan. Jadi jendelanya besar-besar, nggak usah khawatir mengenai cahaya. Nah ini untuk panjang ukuran queen. Untuk ukuran queen seperti ini, kalau untuk ukuran king kan tambah sekitar 20 cm. Sebenarnya bisa, tapi mungkin space lemarinya agak kecil. Di sini juga punya space lemari, bisa aja. Mungkin digeser ke kiri atau ke kanan. Tapi untuk queen, cocokkan seperti ini. Nah di sini masih bisa dibikin kamar. Taruh buku di atas, taruh barang-barang di sini, dari bawah juga bisa. Jadi walaupun rumah minimalis, rumah ukurannya kecil, tapi space untuk penyimpanan cukup banyak. Harus pintar-pintar untuk membuat rak, terutama di bagian bawah ataupun di bagian atas. Contoh, misalnya di sini, kita lihat. Nah ini di bawah bagian bawah ranjang ada space buat simpan barang. Jadi nggak perlu khawatir, wah kamarnya kecil atau sedikit, menyimpan barang di mana ya. Jadi itu harus pintar ya desain rumahnya. Tapi ingat ya, ini nggak dapat. Nanti kalian harus cari sendiri atau bikin sendiri. Di sini space untuk lemari ya. Cuman ada satu nih untuk aku pribadi yang antara penting nggak penting mungkin bisa jadi masalah, adalah pintu kamar mandi. Jadi dari kamar utama punya akses pintu masuk ke kamar mandi, tapi sebenarnya
dari luar juga ada pintu ke kamar mandi, karena di lantai 2 ini kamar mandinya satu untuk dipakai bersama. Jadi 2 kamar tadi yang kiri ataupun kanan menggunakan kamar mandi sini. Sehingga kenapa aku bilang penting nggak penting pintu yang tadi? Karena kalau misalnya ternyata ada orang sudah ada di dalam, kemudian dari kamar mandi, dari kamar utama, masuk kamar mandi, masuk dari pintu ini, makanya ataupun yang tadinya dari kamar utama masuk ke kamar mandi, tiba-tiba dari luar datang ke sini. Saran aku sih, mungkin satu pintu ini bisa kamu hilangkan atau ya rajin-rajin mengunci pintu aja. Gitu deh. Nah, kamar mandi ini juga ukurannya gede ya. Tuh, lihat. Ukuran aku ini panjang sekali. Aku kan ya badanku kan lumayan besar. Tapi badanku aja di sini luas nih untuk shower. Di sini cukup gede. Jadi tinggi, tinggi itu 180 lanjut masih punya space. Udara nggak perlu khawatir. Di sini ada jendela. Nggak usah dibuka lagi. Ini ada jendela untuk cahaya dan ganti udara. Jadi kamar mandinya tidak sempit ataupun sesak. Ini aku bilang kamar mandi cukup banyak. Seperti biasa ada shower, ada wastafel dan toilet. Oke, lantai 2 cukup segitu ya. Dan kalau kita ngomongin properti atau rumah, yang pertama tentu kita bahas mengenai lokasi. Karena lokasi itu penting. Pertama kita bahas mengenai akses. Grand Wisata itu punya pintu tol sendiri di dalam kawasan perumahannya, yaitu pintu tol Tambun, Jakarta Cikampek. Dan kemudian akan segera hadir tol Jor 2 dari Tanjung Priok, Cibitung, Cilincing, akan sampai juga dekat ke Grand Wisata. Kemudian LRT itu berjarak sekitar 4 km ataupun KRL berjarak 7 km dari Grand Wisata. Di dalam perumahannya sendiri sudah ada berbagai rumah sakit, ada Eka Hospital yang segera hadir, tapi yang sudah ada itu Hermina dan Mitra Keluarga. Sekolah juga sudah bertaraf internasional ada di sini, dan daerah komersil sudah banyak seperti Popeyes dan berbagai macam tempat makan sudah lengkap. Jadi di dalam perumahan sini kamu sudah istilahnya berada di kota mandiri, nggak perlu keluar ke mana-mana lagi. Nah, tipe tanah emas ini unitnya sudah tidak banyak lagi. Jadi untuk tipe standar 6x10 itu tidak sampai 20 unit lagi. Dan kemudian seperti yang tadi disebutkan bahwa yang panjangnya 14 itu cuma tinggal 1 unit. Jadi buruan kalau mau booking. Nah, bookingnya itu cukup mudah. Hanya dengan 25 juta saja itu sudah bisa langsung pilih unit. Nah, apalagi untuk saat ini masih ada free PPN 50% karena serah terima unitnya itu di Desember 2024. Tinggal 8 bulan lagi dari sekarang. Dan ada promo free subsidi DP 10% yang nilainya bisa ratusan juta. Karena harga rumah tipe standar di sini 1,4-an, kamu bayangin saja 10%-nya dari 1,4 itu berapa. Ya. Nah, promonya juga masih ada promo free kanopi, dapat smart door lock, dan juga free 2 CCTV. Untuk cara bayar ada promo satu harga. Jadi pembayaran bisa dilakukan dengan cash keras, cash bertahap, ataupun KPR Express. KPR kita memiliki banyak bank-bank rekomendasi, jadi Rimbo juga bisa bantu loh untuk proses KPR-nya. Nah, dengan simulasi tenor 20 tahun, cicilannya hanya 7 jutaan aja loh. Oke, untuk info lengkap dan janji survei, hubungi Rimbun ya. Bye-bye.